pagi, Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah kelas besar pada minggu hari ini. Tema kita minggu ini adalah Allah menjelaskan arti mimpi. Mari anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, ku diberikan hidung baru. Sekali lagi. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Kak, ya. Tahu enggak apa itu hikmat? Ya, hikmat itu adalah bijaksana atau orang bisa menggunakan pengetahuannya dengan baik dan benar sesuai yang Tuhan inginkan. Contohnya apa ya Kak ya? Ya, kalau contohnya menurut saya zaman sekarang ini Kakak Ida, ya kan HP ini canggih ya. Jadi, tetapi ketika kita tidak menggunakannya dengan baik dan benar, tentunya dia akan menjerumuskan kita, secara khusus kita sebagai anak besar. Iya, betul sekali. Tetapi ketika kita pakai dengan baik Kakak Ida, kita pakai belajar, atau bisa juga kita main, tapi ada waktulah yang kita tentukan paling 1 jam atau ya bolehlah lebih-lebih sedikit, tapi tidak boleh juga sepanjang hari main terus Kakak Ida. Karena HP itu Kakak Ida kalau kita tidak pergunakan dengan baik, maka bisa membuat kita selain otak kita terganggu Kakak Ida, ya, mata kita rusak ya, sudah banyak pengalaman kita lihat di televisi Kakak ya. Jadi mari kita menggunakan HP dengan penuh hikmat ya, supaya bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Nah gitu ya Dede ya, menggunakan HP dengan bijaksana, dengan penuh hikmat ya. Sekarang kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kita baca secara berbalasan ya. Mazmur 78 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Kemudian baca kitab suci, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun kami untuk boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, misalnya suatu hari adik-adik bermimpi dan pada saat bangun, adik-adik menceritakan mimpi tersebut kepada seseorang. Lalu orang tersebut berkata begini, kamu akan begini. Atau hati-hati ya, kamu akan begitu. Bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik percaya? Ya, Yusuf yang saat itu dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar. Apa yang dilakukan Yusuf dalam penjara? Apakah dia bersedih, menangis? Atau dia marah-marah? Ya, adik-adik, Yusuf ternyata dia selalu tekun berdoa, ya, dan dia pun rajin bekerja dan membuat kepala penjara menjadi percaya kepada Yusuf bahwa Yusuf itu adalah orang yang baik. Suatu hari, dua orang pegawai istana raja, yaitu kepala juru minum dan kepala juru roti, melakukan kesalahan yang sangat besar sehingga membuat mereka dipenjarakan. Mereka dipenjarakan dalam satu tempat yang sama dengan Yusuf. Saat mereka tertidur, mereka bermimpi. Dan pada saat mereka bangun, wah, muka mereka sangat muram sekali. Melihat hal itu, Yusuf bertanya kepada mereka, apa yang terjadi dengan kalian? Kok muka kalian muram sekali? Lalu kata mereka, kami bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi kami. Lalu kata Yusuf, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi adik-adik, ketika kita bermimpi, dan mimpi itu sangat menakutkan, menggelisahkan, atau mencemaskan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan yang akan menolong kita. Yusuf berkata lagi, ceritakanlah mimpi kalian kepadaku. Lalu juru minum mulai menceritakan mimpinya. Aku melihat sebuah pohon anggur di depanku. Ia mempunyai 3 carang. 3 carang itu 3 ranting ya adik-adik. Dan pohon anggur tersebut berbuah sangat lebat dan buahnya sangat lezat sekali. Aku lalu mengambil pohon anggur itu, lalu kuperas ke dalam gelas raja. Lalu kubawa kepada raja. Yusuf pun berkata, dalam 3 hari ke depan, engkau akan dibebaskan dan engkau akan kembali ke posisimu semula sebagai kepala juru minum. Tapi, kata Yusuf, ingat ya, saat engkau bebas, jangan melupakan aku. Ceritakanlah kepada raja tentang aku.
bahwa aku ini sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Ya adik-adik, kita tahu ya bahwa Yusuf itu tidak bersalah, tapi dia tetap setia menjalani proses hukumnya karena ia yakin Tuhan akan selalu menyertainya. Ia menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Ia selalu tekun berdoa sehingga Tuhan membuat Yusuf menjadi berhikmat dan bijaksana. Ya adik-adik, kemudian juru roti pun menceritakan juga mimpinya kepada Yusuf karena dia mendengarkan bahwa juru minum itu arti mimpinya sangat baik sekali. Juru roti berkata kepada Yusuf, "Aku juga bermimpi. Aku membawa 3 bakul di atas kepalaku. Di bakul yang atas itu berisi banyak sekali kue-kue yang akan dibawa kepada raja. Tiba-tiba ada burung yang datang memakan kue-kue tersebut." Kata Yusuf, "Nah, dalam 3 hari juga engkau akan dibebaskan, tapi engkau akan dihukum mati." Nah adik-adik, terjadilah 3 hari kemudian pada saat ulang tahun Raja Firaun, kepala juru minum dan juru roti dibebaskan. Tetapi seperti yang difirmankan Allah melalui Yusuf, bahwa juru minum kembali ke posisinya semula, tetapi juru roti dihukum gantung dan mayatnya dimakan oleh burung-burung gagak. Ya adik-adik, tapi ternyata juru minum lupa akan apa yang dipesankan Yusuf kepadanya. Ya adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Firman Tuhan, amin. Cerita kita terambil dari Kejadian pasal 40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Mari adik-adik kita buka Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Kakak bacakan dan adik-adik semua perhatikan ya di rumah sambil mengikuti. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun, buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya.
Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita hari ini, mendapatkan hikmat di dalam penjara. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nats firman Tuhan dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Kita lakukan mengucap syukurlah mengiringi persembahan kita. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, syukurlah. Kita nyanyikan sekali lagi. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama dulu ya. Amsal 2 ayat yang ke-6 berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Kita hafal sama-sama ya. Amsal 2 ayatnya yang ke-6 berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Mari kita berdoa syafaat.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Firman yang semakin membuat kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu supaya kami boleh menggunakan pengetahuan kami dengan baik dan benar. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini akan digunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan semua anak sekolah minggu dimanapun berada. Dalam mereka belajar, bermain, pun dalam beribadah. Semuanya itu saat ini harus mereka lakukan dari rumah masing-masing. Tuntun sertai mereka ya Tuhan, berikan selalu semangat, kekuatan, kesabaran. Semoga semuanya itu boleh mereka jalani dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, juga kedua orang tua kami dalam pekerjaan masing-masing selalu Engkau sertai Tuhan, biarlah mereka selalu bekerja dengan baik, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, pemerintah kami, supaya Engkau sertai mereka, supaya mereka boleh memerintah negara kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Tuhan sudah berjanji bagi kita, Ia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan sudah berjanji. Takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Demikian Yesus sumber hikmatku. Sebagai lagu penutup ibadah kita pada hari ini. Benar, ku tahu yang salah, ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, karena Engkau sumber hikmatku. Kita nyanyikan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan shalom.